Halo semua, my name is Maha. Kembali lagi bersama aku di Pick a Card Reading. Kali ini temanya tentang hadiah dari semesta untuk diri kamu. Hadiah yang menunggu di masa depan tuh apa? Jadi, ada 3 pilihan. Pilihan pertama, pilihan kedua, pilihan ketiga. Pilihan pertama ada The Lover. Pilihan kedua ada The Mask. Pilihan ketiga ada The Vow. Jadi, pilihlah dengan intuisi. Meskipun this is fun reading atau collective reading, tetap menggunakan intuisi agar kamu mendapatkan pesannya. Salah satu caranya adalah bertanya dengan hati sendiri, bertanya dengan ke dalam hati kamu sendiri, bertanya sama diri sendiri. Ada salah satu pilihan yang menarik, seperti menarik diri kamu. Kayak kamu mencoba untuk mengalihkan pandangan kamu ke pilihan lain, tapi kayak ke situ lagi. Itu salah satunya. So, aku disclaimer dulu, this is fun reading dan collective reading, energi bisa tidak, dan energi bisa vice versa. Jadi, harap kamu mampu untuk bisa memproses. Pause videonya juga kamu butuh waktu untuk memilih. Jadi, aku langsung mulai saja ke pilihan pertama. Hai, ini untuk yang pilih pilihan pertama. Jadi this is The Lovers. Aku langsung lihat saja. Aku gak cek energi untuk mempersingkat waktu. Jadi kita langsung cek hadiah yang menunggu kamu di masa depan. Give. Let's read pick choices number 1. Oke. Di sini ada shouting. Ada seseorang yang akan mengungkapkan isi hatinya dia ke kamu. Jadi kayak ada yang confess tentang perasaannya dia ke kamu. Jadi kayak aku suka nih sama kamu. Terus di sini ada yang menyembuhkan inner child kalian. Jadi ada sebuah kegiatan, sesuatu pemikiran, atau misalnya memang ada trigger-trigger yang membuka sebuah jalan untuk menyembuhkan inner child gitu. Jadi kalau aku lihat di sini ada inner child kamu nih saat ini sedang pengen sesuatu. Contoh, sesimpel as gini. Waktu kecil kamu pengen banget beli Barbie, atau kamu pengen banget beli mainan mobil-mobilan gitu. Dulu nggak bisa, sekarang mampu, belikanlah. Walaupun buat apa gitu, udah segede ini gitu. Tapi itu adalah cara kamu untuk bisa memuaskan si inner child kamu. So simple as that. Atau bahkan waktu dulu kamu nggak boleh makanan manis-manis, nggak boleh makan sembarangan, nggak boleh makan coklat, nggak boleh banyak-banyak makan ini itu. Sekarang mampu, silakan. Jadi itu salah satu caranya. Terus di sini ada nature. Nanti ada fase jalan-jalan kembali ke alam, di mana alam akan menyembuhkan diri kamu. Jadi kalau ngomongin soal hadiah dari semesta, ini kebanyakan ada hadiah healing, hadiah penyembuhan, di mana semesta ngasih kamu banyak energi. Ibaratkan ya kamu kosong saat ini, energinya diisi, nanti bakalan bisa menarik banyak hal yang kamu pengen. Cinta, kamu manifestasi cinta, kamu akan narik cinta. Kamu manifestasi pekerjaan, kamu akan manifestasi pekerjaan. So ini aku lihat ada choices, ada pilihan. Pilihannya ada soal cinta, jadi ada beberapa orang atau 1-2 orang yang akan mengungkapkan perasaan ke kamu. Ada juga soal pekerjaan, kesini atau kesana ya, atau pindah gitu, tempat tinggal kota A atau kota B ya gitu. Terus aku bakalan lihat lagi. A gift from the future for the people who watch this video. Gift from the universe that waits them in the future for the people who choose choices number 1, the lover. Hadiah yang menunggumu. Oke, ada perubahan soal finansial. Ini akan lebih baik kalau aku lihat. Terus di sini kayak you dance with the rhythm
of this world. Jadi kayak apapun yang semesta berikan, kamu menerima itu dan bersyukur. Momen saat kita bersyukur semakin banyak dikasih gitu. Jadi keadaannya gini, soal uang contoh ya, kamu banyak bersyukur dengan apa yang kamu punya, semesta bakalan ngasih banyak lagi gitu. Terus kalau aku lihat di sini, energi the world itu juga ngomongin soal dunia baru. Jadi kamu kayak dikasih lingkungan sekitar yang baru atau circle pertemanan yang baru. And then kalau dari the world sendiri, ini memang kebanyakan soal percintaan ya. Kamu akan ketemu sama sosok orang yang sangat bisa memahami diri kamu. Mau kelakuan kamu atau pola pikir kamu juga unik banget, dia bakalan lebih suka gitu, sesuatu yang memang authentic. Jadi kamu akan bertemu sama seseorang yang menerima kamu luar dan dalam. Terus kalau aku lihat di sini dari the world sendiri, dia orang yang sangat supportive. Kita bakalan lihat lagi di sini ada Three of Coins ya, financially akan membaik. Kalau aku lihat hadiah dari semesta adalah keadaan finansial kamu membaik dan kamu nggak ngerasa sendirian. Jadi kamu ngerasa dapat support dan itu dari perantara. Jadi semesta dan Tuhan yang di atas pasti akan memberikan kamu rezeki, tapi dari perantara, bisa dari orang lain atau dari keadaan dimana ini dikasih ke kamu nih gitu, sebuah pekerjaan. Nah di situ dapat rezeki di situ. Ten of Coin, finansial akan semakin baik, finansial akan sangat baik, nyaman. Ini kalau aku lihat adalah orang-orang yang mampu untuk memberikan kenyamanan finansial, bukan untuk diri sendiri tapi juga sama ke orang lain. Jadi contoh, kamu bisa memenuhi apapun yang kamu mau, kamu bisa beli ini, beli itu, beli ini, beli itu, tapi kamu juga bisa mampu memberikannya ke keluarga gitu. And then Ten of Coins ini ngomong soal warisan. Jadi warisan itu bukan hanya konsep kayak kakek nenek kita atau ibu bapak kita memberikan uang atau memberikan aset-aset ke kita, tapi yang namanya warisan itu adalah sesuatu yang memang diturunkan. Ada ilmu, ada pola pikir, ada juga kebiasaan-kebiasaan, ada wejangan-wejangan, ada doa-doa. Jadi konsepnya memang itu sesuatu yang abundance, kemakmuran. Ingat, kemakmuran itu, abundance itu, dan rezeki itu bukan hanya konsep uang, tapi banyak banget konsepnya gitu. Jadi itu yang diturunkan ke kamu, dan ini akan terjadi dalam waktu dekat sih kalau aku lihat untuk yang diturunin dari keluarga. So aku bakalan lihat lagi hadiah dari semesta untuk dirimu. Self-esteem, I possess a gift of the soul that benefit me and others. Ini ngomongin soal confidence, jadi akan ada sesuatu hal yang nge-boost yang confidence kamu. Contoh gini ya, pernah gak sih kalau kita dibilang kayak, oh kamu cakep banget hari ini, terus akhirnya jadi punya confidence yang luar biasa, dan then kamu akan ngerasain itu. Ini bisa datangnya dari orang lain atau memang dari pemahaman diri sendiri kalau kita enough loh, kita tuh cukup loh gitu, kita tuh aku tuh emang sudah mampu untuk bisa memenuhi apa yang aku harus penuhi loh gitu. Jadi dari diri sendiri. Nah dimana confidence itu memang harus ditumbuhin, bukan hanya kita dikasih sama orang lain, tapi ditumbuhin dari dalam diri. Jadi belajar untuk bilang ke diri ke kamu sendiri kalau kamu tuh cukup. Setiap manusia tuh ada sisi positif dan negatif, ada baik dan buruk pasti. Saat kita mampu untuk berdampingan dan berdamai sama negatif kita, itu si negativity-nya bakalan ngebantu kita banget di kehidupan. Sini ada I possess the gift of the soul that benefit me and others. Jadi ada kemampuan jiwamu yang akan ngebantu diri kamu sendiri dan orang-orang sekitar. Health, ini aku tidak baca soal kesehatan, but your health itu bakal membaik. Ini health-nya atau kesehatannya bisa secara physically atau kayak di organ-organ akan semakin membaik, di fisik semakin baik, tapi ini juga secara energi akan semakin baik. Health, I will honor the physical vessel that enshrines my soul. Saran, lifestyle, pola makan, ya, jaga, olahraga. Kalau nggak suka olahraga, bergerak. Yang penting kamu menghargai si fisik kamu. Jadi kita itu manusia yang lahir di dunia ini tuh sudah mempunyai perjalanan si jiwa kita.
perjalanan masa lalu lah, udah banyak knowledge lah gitu. Kita memilih, si jiwa kita memilih nih, ini aku mau dilahirkan sebagai ini, sebagai kamu, sebagai aku. Nah, tugas si fisik kita saat ini adalah menjaga si jiwanya, jaga jiwanya agar tetap sehat dengan cara si badannya juga disehatkan juga gitu. Jadi ini ada kesehatan yang akan membaik. Yang kamu ngerasa kayak sendirian dari kemarin, feel lonely, kalau aku lihat di sini ngerasa lonely banget, nanti akan ada teman-teman atau lingkungan sekitar yang akan bisa sangat supportive. This is loncat. Ini loncat. Growth, I want to expand my consciousness and awareness. Dan ini kamu juga dapat guru, dapat bisa wejangan dari orang tua. Ini juga bisa datangnya dari buku-buku yang kamu baca atau dari video-video yang kamu tonton. Ini ada soul growth, dimana jiwa kamu akan tumbuh. Dan I want to expand my consciousness and awareness, dimana kamu akan lebih sadar lagi. Ini kayak ada spiritual awakening juga yang terjadi. So aku bakalan lihat dari Lenormand apa yang akan terjadi pada dirimu. Ada kesetiaan di sini dari dog. Oke, ada berita yang akan muncul, akan memberikan berita soal kebahagiaan ya kalau aku lihat, karena di sini ada good news, ada berita baik. Ada mungkin kamu kemarin menunggu ada sebuah berita-berita yang kamu tunggu yang datang, ini akan datang dengan memberikan kebahagiaan. Ada discard person gentleman. Oke. Oh ya, money akan increasing. Ini kekayaan secara material things atau hal-hal materi akan semakin berkembang. Itu contoh tabungan akan semakin banyak, gaji naik, atau juga penghasilan dan pemasukan lah. Kalau aku lihat yang kemarin mungkin contoh pemasukannya 1 digit jadi 2 digit, 2 digit jadi 3 digit. Jadi naiknya cukup signifikan. Terus untuk terutama yang feminine ada seseorang yang memang kalau secara finansial itu kayak tajir banget gitu loh. Jadi ada sosok gentleman di sini, ada sosok maskulin yang memperhatikan diri kamu. Terus di sini ada friendship, pertemanan, kesetiaan. Terus di sini ada good news, ada berita yang akan hadir. So aku bakalan lihat lagi kita ke outcome of the situation. Tell me about the outcome of the situation. Control, Four of Swords. Ini ada momen istirahat. Jadi kayak kamu mungkin ada momen untuk liburan, just liburan. Jadi ambil kesempatan itu untuk istirahat, ambil kesempatan buat jeda atau buat rehat sejenak. Seperti kayak ngecas diri sendiri momennya. Terus di sini ada the Hangman, ada stillness. Kamu akan mendapatkan sebuah ilham atau sebuah pemahaman yang mungkin tidak datangnya dari orang-orang ya, tapi datangnya dari diri sendiri. Entah itu dari sebuah pemikiran, entah itu dari tiba-tiba kamu mendapatkan visual tentang sesuatu. Jadi di sini juga disarankan untuk meditasi. So aku bakalan lihat pesan dari Oracle card yang terakhir. Ada adventure, nanti ada sebuah momen dimana kamu akan banyak untuk melakukan petualangan. Fulfillment, kamu akan ngerasa puas, enough, cukup, dan ngerasa bahagia banget. Dari fulfillment itu seperti kayak kamu memenuhi sesuatu yang kosong di dalam diri. Jadi ini benar-benar fulfillment. Jadi secara energi full, secara batin juga ngerasa puas. So this is your energy. Semoga
Suara aku hilang. Semoga itu membantu. Kalau misalkan kamu request, silahkan komen di bawah. Kalau kamu mau tahu lebih lanjut, dibuatkan secara personal, kamu bisa book reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kamu tinggal bilang aja dibuatkan deep reading, temanya seperti ini, aku buatin kayak gini nanti. Kalau misal kamu mau, kalau kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo semua, untuk yang pilih pilihan kedua, jadi this is the mask. Aku bakalan langsung lihat saja pesan dari semesta untuk apa yang menunggu kamu, hadiah yang menunggu kamu di masa depan. So, spirit guiding love control like that. So, give permission and protection to the people who chooses number 2, the mask. Tell me about the one. Tell me about the gift that awaits them in the future. Ada buying sama ada food. Oke. Ini ada festival, ada festival ya, ada perayaan di keluarga atau di lingkungan keluarga, lingkungan terdekat. Jadi kayak perayaan tersebut, kalau aku lihat ini kayak memberikan energi seperti kayak bersenang-senang. Untuk aku bilang kayak festival. Tapi itu dibangun atau aku ngelihatnya di dalam keluarga ya, keluarga inti atau misal di orang-orang sekitar. Di sini kalau dari the food sendiri, di sini ada pertemuan dengan orang-orang yang memberikan kehangatan. Jadi kamu akan ngerasa kayak di welcome, diterima di masyarakat. Terus kalau dari bayang sendiri, ngomongin soal finansial sangat membaik ya. Jadi mampu untuk beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Cuman saran dari aku, saat kita mampu untuk beli nih, apapun itu, kita mampu untuk bisa memanjakan diri, jangan lupa untuk saving. Jangan lupa untuk menyimpan sedikit untuk masa depan dan menyisihkan sedikit untuk orang-orang yang membutuhkan gitu. Jadi kemampuan finansial akan membaik. Semesta ngasih kamu hadiah itu. So aku bakal lihat dari sini. Kita memvalidasi. There's spirit guide, angel of emperor, like cutting messages. Show me the truth, the gift that awaits them in the future from the universe. Jadi kalau aku lihat di sini juga ada orang-orang yang contoh ya, yang toksik lah untuk diri kamu, nanti akan dihempaskan dari hidupmu. Ini untuk kalian sering complaining. Kenapa dia pergi dari hidupku gitu. Anggap itu sebagai kamu beruntung. Jadi berarti kamu akan orang yang pergi itu akan digantikan jadi orang sama sosok yang lebih baik. Dan kamu dihempaskan dari orang yang tidak baik untuk dirimu. Jadi keadaannya seperti itu. Anggap kamu beruntung. Six of Coins, kemampuan untuk memberi tuh kalau aku lihat. Jadi di sini saat orang keadaannya posisi tangan di atas, berarti dia punya kemampuan untuk secara finansial atau akses finansial yang baik, punya sesuatu yang banyak, akhirnya dia bisa giving, memberi gitu. Jadi kalau aku lihat di sini generosity kamu, pemahaman kamu untuk bisa memberi akan semakin baik, dan ini datangnya dari hati dan kemampuan itu loh, kemampuan. Jadi bukannya ada dulu baru ngasih, tapi ngasih dulu baru ada, keadaannya gitu. Jadi semesta tahu kamu orang yang generous, jadi diberikan banyak gitu. Secara finansial ini akan semakin membaik. Yang ngerasa aduh aku stuck banget nih finansialnya, ini akan semakin meningkat, dan ini meningkatnya cukup drastis karena kayak seperti terbolak gitu loh keadaannya. Yang tadinya harus irit-irit langsung bisa melakukan perayaan atau mengeluarkan dan menyisihkan uang yang cukup besar untuk bisa membahagiakan diri. Jadi kemampuan untuk finansial semakin baik dari energi Two of Wands di sini. Kalau aku lihat ini balik lagi, ini ngomong soal ada dua sisi manusia kan, ada sisi baik dan buruk. Nah kalau aku lihat
di sisi kamu sendiri ini diselaraskan, ada sisi baik dan buruknya akhirnya bekerja sama di sini dari Two of Wands. And then kamu pun akan bisa melihat orang-orang yang baik mana, orang-orang yang tidak baik yang mana. Terus kalau aku lihat di sini ada sebuah kekokohan. Kokoh itu dalam arti dari segi mental bisa, dari segi finansial bisa, atau dari segi fisik bisa. Jadi kayak ngomongin soal kesehatan juga membaik. But the lovers di sini choices, ada pilihan juga di percintaan. There's a someone yang kalau aku lihat sangat tertarik sama kamu, kemungkinan energi very young. Energi muda ini bisa secara usia muda atau memang secara energetic level dia kayak awet muda gitu loh. Jadi dia sangat tertarik sama kamu. Terus kalau aku lihat di sini pertemuan dengan sosok orang yang bagaikan soulmate atau bagaikan belahan jiwa. Memang banyak perbedaan sama orang ini, tapi karena perbedaan itu yang akhirnya kayak bisa mensupport satu sama lain. Karena kalau kamu lihat ini kan gambarnya kayak Beauty and the Beast, pasti dari sifat beda. Yang satu tuh kayak brute, yang satu kayak brutal, terus yang satu kayak keras, yang satu lagi soft. Jadi pertemuan antara kedua sisi atau kedua watak manusia yang sangat berbeda, cuman itu complement each other. Dan di sini romansanya sangat tumbuh. Oke, terus kalau dari sini juga ada traveling, jadi kemungkinan juga akan bertemu sama seseorang saat kamu traveling. Ini bisa ketemunya secara tiba-tiba, ini bisa koneksinya lewat pekerjaan atau saat traveling. And then dari energi Page of Coins, Page of Coin itu menunjukkan ketertarikan seseorang yang memang energinya sangat muda atau sangat, ya tadi energetic levelnya young. Pertama ini bisa bisnis ya, pertemuan dengan seseorang yang bisa berbisnis, yang pintar berbisnis. Jadi kayak membangun relasi pekerjaan, tapi kalau aku lihat ini juga tentang percintaan. Jadi dia finansialnya sangat bagus di usia yang semuda itu, dan dia sangat tertarik sama kehidupan kamu gitu. So aku bakalan lihat lagi dari Oracle card. Oke, di sini ada energi Gemini, Taurus, Virgo, Capricorn, ini juga energi Fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. Cek Sun, Rising, Venus, and Vedic Rising kalau kamu main soul zodiac. Oke. Hadiah dari semesta untuk dirimu. Pride. I love myself and I see myself in everyone, dimana kamu akan mencintai diri kamu lebih daripada yang kemarin. Dan di sini kalau ada pride, istilahnya kayak semesta memberikan kamu level up lah, naik level gitu, dan kamu dapat mengupgrade diri kamu untuk jadi yang lebih baik daripada yang kemarin. Honesty, I can always expect the truth from others, but I can't expect it from myself. Jadi memang gak semua orang bisa jujur, tapi yang tanggung jawab untuk jujur adalah diri sendiri. Jadi pertama kalau misalnya ngapa-ngapain, jujur sama diri sendiri, is it for you or not? Kamu pengen itu karena memang itu yang kamu butuhkan atau tidak. Jadi jujur sama diri sendiri. Karena kalau kamu terus-terusan berharap kejujuran dari orang lain, itu sama saja kayak menyakiti diri sendiri. Di dunia ini ada orang yang jujur banget, tapi ada juga kan yang harus ya udah gitu, dia nggak bisa dan nggak mampu, dan kita tidak bisa paksakan itu. Jadi semesta yang akan menunjukkan saat kita mampu untuk jujur sama diri sendiri. Blame, I accept the responsibility for my well-being. Jadi ini responsible, kamu akan lebih responsible lagi. Dan ada saran, udah waktunya untuk tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan siapa-siapa dalam keputusan hidup gitu. Jadi keputusan hidup, apa yang terjadi sama diri kamu, itu adalah aftermath dari apa yang kita putuskan. Saat orang terbelenggu sama nyalah-nyalahin siapa yang salah, itu bakalan terus menghabiskan waktu dan akhirnya membelenggu dirinya sendiri lah sama ketidakpastian. Jadi saat sudah mampu memahami kalau apapun yang terjadi sama hidup aku, hidup kamu, itu adalah keputusan sendiri. Jadi karena hasil dari keputusan tersebut, akhirnya kamu berada di situasi yang sekarang gitu. Jadi memutuskan segala sesuatu berdasarkan kejujuran, berdasarkan dengan niat yang baik, pasti hasilnya akan baik.
Message from universe for the gift in the future for this. Semesta akan bantu kamu untuk bisa memutuskan hubungan-hubungan yang toxic. Di sini ada the cats number 36. Angka 8 bisa jadi angka yang signifikan for your life, untuk hidup kamu. Ada sosok orang yang sangat mencintai diri kamu, jadi kayak ini ada intens, percintaan yang intens. Jadi ke depan sana hadiahnya tuh finansial sangat semakin membaik. Ini kayak mirip kayak nomor 1. Cuman ini kelihatan kayak kamu banyak banget mengeluarkan uang untuk membeli sesuatu. Terus ini juga ada percintaan, dan ini percintaan cukup intens. Terus kalau aku lihat ini kalau untuk berbisnis, kalau kamu punya bisnis saat ini bisnisnya cukup sukses nantinya gitu. Terus kalau aku lihat untuk sekarang yang masih planning buat bisnis, coba diluncurkan bisnisnya. Terus kalau aku lihat di sini kayak banyak yang memuji nantinya. Bisa dari fisik akan semakin auranya terpancar. Cuman pujian-pujian tersebut jangan sampai terlena, oke? Jadi harus mampu untuk bisa tetap rendah hati, oke? Aku bakalan lihat the outcome of the situation. Ada the world, istilahnya dunia itu milik kamu lah gitu. Terus ada completion. Ini completion itu ibaratkan seperti kayak yang tadinya kita berlari-lari terus gitu, mengejar apa yang kita pengen kejar, akhirnya kamu dapetin itu dan ngerasa puas dengan apa yang kamu dapatkan. Arrow Swords, ada anxiety, and then di sini ada the Emperor. Ya terutama untuk punya bisnis, ini bagus banget bisnisnya nantinya. Jadi bisa lebih sukses berkali-kali lipat. Cuman ini disarankan untuk expanding bisnis kamu, jadi memperluas jaringan bisnis. Dari Emperor sendiri ini ngomong soal struktur, hidupnya akan lebih berstruktur. Semesta memberikan kamu jalan yang jelas gitu, lurus-lurus, kanan-kanan, kiri-kiri. Tapi tetap harus milih, apapun yang kita pilih harus tanggung jawab sama pilihan kita gitu. Jangan sampai blaming orang lain tentang keputusan hidup kita atau jalan hidup kita. Kenapa jadi kayak gini nih, kayaknya salahnya salah dia deh gitu, karma ini enggak. Yang namanya karma itu karma masing-masing. Jadi yang namanya kehidupan yang kita hadapin itu adalah pilihan sendiri. And then di sini ngomongin soal power. Pertama di social structure ini punya power yang cukup baik. Terutama untuk kalian yang maskulin, ini waktunya kamu untuk bersinar. Dan ini yang akhirnya saat kita cuma bisa menyalahkan atau kita tuh bergantung sama orang lain untuk memutuskan hidup kita, atau kita bergantung sama orang lain untuk kejujuran, yang ada akan cemas sendiri. Kekecewaan itu dasarnya dari ekspektasi yang berlebihan, terutama ekspektasi ke orang lain gitu. Jadi ekspektasi turunin, terus di sini kayak kita kerja atau kita lomba, kita dapat piala. Nah ini kamu dapat menikmati hasilnya. So aku bakalan lihat dari oracle card yang terakhir. Ada opportunity, banyak peluang untuk diri kamu. Coba dilihat peluangnya, terutama untuk berbisnis. Terus terutama juga untuk di percintaan juga ini dilihat peluangnya. Terus di sini ada openness, belajar untuk terbuka gitu. So this is your reading. Thank you for watching. Kalau misal kamu request silahkan komen di bawah. Kalau kamu tahu lebih lanjut bisa book personal reading, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau personal reading menggunakan energi kamu sendiri, jadi tinggal bilang aja kalau kamu dibuatin seperti ini. Kalau misal kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye. Halo my love, ini untuk yang pilihan ketiga. Ini ada The Vow. Jadi aku bakalan langsung lihat ya pesan dari semesta apa dan hadiah dari semesta untukmu yang menunggu di masa depan apa. So, terus mereka tinggal power like nurses.
Show me the gift that awaits them in the future from the universe. Oke, dari The Vow sendiri kalau aku lihat ini ada sebuah janji suci, ada perjanjian untuk kesetiaan, bisa sama pasangan, bisa sama teman-teman. Cuman kalau aku lihat dari The Vow sendiri ini juga soal agreement, perjanjian. That's a wedding. Jadi ini kemungkinan memang ada sebuah komitmen yang menunggu kamu di masa depan. Ini ada pertunangan, pernikahan, terutama untuk kalian yang sudah punya pasangan. Ini ada sebuah momen dimana kayaknya kita harus udah mulai hubungan yang serius. Gimana kalau kita nikah ya? Gimana kalau kita bertunangan gitu? Di sini ada sebuah perayaan dari music sendiri. Kalau kartu ini kayak spesial atau khusus untuk kalian-kalian yang suka mendengarkan lagu, ada banyak pesan. Semesta itu kadang-kadang ngasih pesan tuh unik. Ada yang datangnya dari orang lain, perantara dari perantara, contoh dari diriku ke kamu, atau bisa dari lagu-lagu yang kamu dengar, film-film yang kamu tonton, buku-buku yang kamu baca. Nah, dari sini ini ada pesan lewat lagu yang mungkin dari kemarin kamu dengerin lagu itu terus. Nah, itu bisa jadi ada pesannya. Terus kalau energi The Wedding ke sini, sebentar. Ada yang akan terjadi di tanggal 5 atau di tanggal 8, atau di bulan ke-5, bulan ke-8, minggu ke-5 atau minggu ke-8 setelah kamu nonton. Ada yang offering kamu komitmen. Ada sebuah komitmen yang menunggu kamu. Jadi komitmennya itu seperti kayak komitmen untuk ini ya, percintaan gitu. Jadi hubungannya akan naik level ke jenjang berikutnya. So kalau aku lihat di sini ada The Wedding dan ada The Vow, ini seperti kayak validasi. Ada janji suci. So aku bakalan lihat lagi dari tarot deck. Terus kayak angel of umbrella like access, secure mission and protection to serve people who pick the vow. The gift that awaits them in the future from the universe. Ada Page of Coins. Kebanyakan dari kalian tuh akan bertemu belahan jiwa. Dari Page of Coins sendiri momennya saat kamu lagi sibuk kerja, menikmati hidup. Di sini ada red string. Kalau aku lihat seperti kayak ketemu jodoh momennya. Terus juga di sini ada seseorang yang memperhatikan diri kamu. Kalau aku lihat orangnya cukup finansial, cukup bagus, kayak punya finansial yang sangat baik. Di sini dari Page of Cups sama The Page of Swords, dia adalah seseorang yang sangat kepo tentang hidup kamu ya. Jadi kalau aku lihat untuk yang single akan bertemu dengan seseorang hadiahnya. Cuman kalau misalnya ini gak ngomong soal percintaan, ini lebih seperti kayak lebih seperti rasa semangat untuk mengarungi kehidupan. Karena dari Page of Swords itu ada optimisme, selebrasi. Ada perayaan. Dari Three of Cups ini ngomongin soal konsep dimana kamu dapat memberikan kebahagiaan bukan hanya untuk diri kamu tapi orang-orang sekitar. Dan dari Three of Cups ini having fun with your friends. Ini juga ada yang liburan sama teman-teman. Ini juga ada yang ada pesta dan selebrasi lah kalau aku lihat. The Aeroplane ini ngomong soal tradisi. Jadi entah ini ada di dirimu atau di kehidupan pribadi kamu yang ada sebuah selebrasi pertemuan dengan seseorang, akhirnya kayak mengundang banyak orang untuk ikut merayakan pertemuan kamu sama seseorang, atau di dalam keluarga kamu gitu. Misalnya ada saudara kamu yang nikah atau saudara kamu yang bertunangan. Jadi di situ dalam waktu dekat ada keadaan ini gitu. Cuman keadaannya bikin kamu happy. Aku bakal lihat lagi. Aku dari tadi fokusnya ke sini. Ada Red String of Fate. Jadi kalau di Chinese mythology itu ada sebuah kisah bahwa setiap manusia itu punya magical chords atau
ikatan berbentuk kayak benang merah di setiap entah itu kelingking, entah itu badan manusia lah gitu, yang menyatukan dari satu orang ke satu orang lain gitu. Jadi kayak dari kita ke jodoh kita. Itu mau tidak terpengaruh oleh berapa jarak, waktu, keadaan, itu tidak akan pernah bisa putus gitu. Nah ini adalah sebuah konsep seperti destiny atau takdir yang akan mempertemukan manusia dengan pasangannya. Jadi keadaannya nanti akan seperti itu. So aku bakalan lihat. Ini message from the universe for their gift in the future. Thread string of fate. Kamu akan bertemu bisa dibilang kayak sosok belahan jiwa ya, atau seperti orang yang memang ditakdirkan untuk dirimu. Cuman di sini ada sebuah softness yang aku rasakan. Jadi kehalusan. Jadi pertemuannya bukan pertemuan yang kayak nabrak gitu loh. Pertemuan yang kayak tiba-tiba terjadi terus dan itu menghantam kehidupan kamu dan mengguncang hidup kamu. Enggak. Itu pertemuan yang datangnya dengan lembut, selaras, kayak semuanya pas, semuanya tuh damai gitu. Surrender. I can release my need to control. Di sini ada satu saran, belajar untuk bisa memberikan kontrolnya ke semesta. Jadi belajar untuk bisa menahan diri kamu untuk tidak terlalu banyak mengontrol situasi atau mengatur sebuah keadaan. Karena keadaan itu saat semesta dan Tuhan yang ngatur, itu akan semakin indah untuk diri kita. Ada balance, di sini ada sebuah keseimbangan. I bring a state of perfect harmony into my world and I do so without judgment. Jadi belajar untuk membalancing diri juga, apapun dalam hidup kita, mau finansial, karir, spirituality, percintaan, itu semua harus balance dan harus ada porsinya masing-masing. Service, I feel good when I can help others. Ini waktunya kamu juga untuk membantu orang lain, dan kemampuan untuk membantu orang lain itu juga sebuah gift, sebuah hadiah dari semesta. What will happen? The gift from the universe for the people who watch this video. The ring. Well, aku ngeliat 2 ring di sini. Pertama dari sini ada ring, terus di sini ada ring juga. Jadi akan ada sebuah janji suci atau ada orang yang akan memberikan kamu bukti kalau dia itu untuk dirimu. Di sini ada the bride. Energinya emang wedding dan bride ya. Jadi ini bisa ada sebuah pernikahan dalam waktu dekat, pertunangan atau persatuan antara 2 manusia. Kan aku tidak bisa menyamaratakan tentang konsep komitmen. Orang-orang beda kan. Ada yang komitmen itu harus nikah, ada yang komitmen aku sama kamu, it's okay, yang penting aku sama kamu. Itu juga bisa komitmen. Yang jelas ini ada sebuah komitmen, atau kamu bertemu sama seseorang saat kamu berada di sebuah perayaan, pesta. Ini beruntung sekali. Jadi semesta sangat melindungi kamu di percintaan kamu. Akhirnya apapun yang sebenarnya menghalangi atau mensabotase diri kamu, bisa dari dalam diri sendiri atau dari orang lain atau dari sekitar, itu akan dieliminasi si pensabotase itu. Terus yang buruk-buruk, yang toksik-toksik, itu akan dihempaskan, terutama yang sangat mempengaruhi percintaan, terutama yang single. Dalam waktu dekat kamu akan bertemu sama seseorang yang memang siap untuk nikah gitu. Dan ini akan kalau di sini menunjukkan kalau percintaan dan pernikahan yang akan terjalin adalah pernikahan yang sehat dan penuh dengan kekayaan. So aku bakalan lihat the outcome of the situation. Six of Pentacles, kindness. The Page of Wands, kemampuan diri untuk memberi. Jadi ini sarannya adalah lebih generous lagi, lebih banyak memberi agar karma-karma baik kamu ditabung. Page of Wands ini keadaan
kamu ada energi baru untuk memulai sesuatu hal yang baru. Jangan sampai yang kemarin-kemarin itu masih membelenggu diri kamu. Jadi clearing dulu apapun yang kemarin di sini. Dari Five of Swords ini kayak berdamai sama konflik batin sendiri. So aku bakalan lihat lagi. Oke, release. Hempaskan yang buruk-buruk di sini. Kayak konsepnya gini, kayak pohon itu untuk tumbuh pasti akan menggugurkan daun-daun yang sudah mati. Jadi apapun yang bukan lagi untuk kita, mau rasa sakit, mau rasa dendam, mau orang masa lalu, itu dilepasin. Di sini passion, belajar sabar. Dan di sini kalau kamu mau tahu lebih lanjut ke Sabuk Pusmedi, linknya ada di bawah, nomornya di bawah. Kalau kamu mau request silahkan komen di bawah. Kalau misalnya kamu suka video ini, boleh like, comment, dan subscribe. Jangan lupa share. See you in the next reading. Bye!